Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak bisa dibeli dan tidak bisa ditukar dengan harta, pangkat, jabatan dan apapun yang kita miliki. Orang yang memiliki pangkat jabatan seandainya bisa dibeli dengan semua itu, dengan membeli, menukarnya dengan ketenangan, saya kira Fir'aun akan menukar seluruh jabatannya dengan ketenangan itu, supaya dia tidak mati hina. Seandainya ketenangan ini bisa ditukar dengan harta, maka Qarun akan tukar ketenangannya dengan hartanya. Seandainya ketenangan ini bisa dibeli, maka pasti Raja Namrud akan membeli ketenangan ini dengan seluruh kekuasaan yang dimiliki. Orang terkaya dunia jamaah sekalian itu memiliki lebih 100 triliun hartanya, tapi dia beli pistol, dia tembak anaknya, dia tembak istrinya, dan terakhir dia tembak kepalanya sendiri, mati dengan pistolnya sendiri. Itu tidak lain karena tercabutnya ketenangan dalam dirinya. Hari ini jamaah sekalian, banyak orang menjerit batinnya, susah tidur, susah makan, susah senyum, susah menikmati napas-napasnya. Itu sesak dan menjerit. Ada satu kemiskinan yang ada di dirinya, kemiskinan ketenangan. Ketahuilah waskilan, ketenangan ini nikmat yang sangat mahal. Karena itu Nabi SAW mengajarkan kita baca jamak di sini saja supaya insyaallah. Allahumma inna nas'aluka nafsan. Kita sama-sama ya ikhwan. Allahumma inna nas'aluka nafsan, sama-sama. Diulang. Allahumma inna nas'aluka nafsan bik. Sama-sama, 1, 2, 3. Mutmainnah, mutmainnah, mutmainnah. Ini mau dibaca qalqalah boleh tidak? Ya, boleh tidak? Dibaca enak saja bisa. Allahumma inna nas'aluka nafsan bik mutmainnah. Allahumma inna nas'aluka nafsan bik mutmainnah. Jadi as'alunya diganti dengan na, ini diganti dengan inna, supaya kita bisa kasih juga bahagian doa untuk orang lain. Allahumma inna nas'aluka nafsan bik mutmainnah. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Fadal. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami, nas'aluka minta butuh kepadamu, nafsan suatu jiwa, satu perasaan, suatu hati, yakni kepadamu dengan dalam keadaan mutmainnah, dalam keadaan tenang. Ada 3 kekuatannya untuk bisa mendapatkan hati yang tenang. Yang pertama, tu'minu biliqa'ik, sama-sama. Tu'minu biliqa'ik
tu'minu biliqa'i, kami yakin sungguh-sungguh akan perjumpaan dengan pertemuanmu. Ini sebuah kekayaan ihwa, kalau diisi hati kita itu dengan keyakinan, dengan penuh mantap bahwa kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan melihat doa ini, orang yang memiliki keyakinan besar untuk dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia punya target besar dalam hidupnya. Target untuk mendapatkan perjumpaan yang Allah ridha buat dia. Dia tidak mau kecewa nanti di saat berjumpa dengan Allah. Dia tunggu hari perjumpaan itu, mudah-mudahan datang dalam pelukan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, pelukan rahmat, pelukan kasih sayangnya. Dan tentu kalau ini dijadikan sebuah target, bahwa bernapas ini, bekerja ini, beramal, dan semua perjalanannya menuju Allah hakikatnya adalah menunggu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti kalau ini jadi cita-cita besar kita, maka seluruh yang menghalangi pertemuan kita dengan Allah itu tidak boleh menghalanginya. Ya, ada cita-cita besar kita, ada program besar kita, yakni bagaimana bertemu dengan Allah, dan ini cita-cita mulia kita yang paling besar. Itu orang beriman, Mbak. Maka jangan urusan kecil yang membuat kita fokus, tetapi melupakan urusan besar ini. Ya, berarti kalau pertemuan Allah itu hakiki, perjumpaan Allah itu adalah benar dan sebenar-benarnya ada, saya yakin kita fokus mempersiapkan diri untuk pertemuan itu. Ya, maka kita lihat perjalanan kita ini menuju hari demi hari itu sementara, Pak. Ya, bapak sakit itu sementara, jangan terfokus di situ. Bapak kehilangan harta itu kecil dan sementara. Tapi jangan sampai kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka sama kita. Ya. Kita dijauhi, itu perjalanan manusia biasa. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang kita sukses, kadang kita ya biasa saja. Tapi ada hal yang pokok buat kita, jangan sampai kita lupa hakikat perjalanan ini dari Allah menuju bertemu dengan Allah. Kayaknya butuh penjelasan panjang ini, Pak, tetapi insya Allah kalau bisa perta, kalau bisa dihayati doa ini, diulang-ulang sampai masuk nanti yang kedua, wa tarda bi qada'i. Ya Allah, bagaimana hatiku ini supaya bisa ridho, ya, bisa ridho, bisa sepakat, bisa setuju, tidak komplain, tidak menggerutu, tidak sumpah-sumpah dengan takdir itu. Ya, kita bisa menerima takdir Allah buat kita. Kita sepakat dengan maunya Allah. Kita rela, ya, sepakat dengan keputusan Allah buat kita, sehingga kita tidak berani komplain maunya Allah. Nah, itu watarda biqada'i. Dan ini luar biasa, Pak. Pemaknaan hidupnya ini luar biasa. Kalau kita sudah berada pada tingkat watarda biqada'i, kita tidak gampang menyalahkan takdirnya diri kita dari Allah, tidak gampang. Dan yang ketiga, watakna bi'atai, bisa mengendalikan keinginan atau qana dalam pemberian Allah. Karena yang paling banyak membuat kita itu tidak tenang, jemaah sekalian, soal pemberian Allah kepada kita, kita kadang tidak terima, kita tidak puas, kita paksakan kehendak dan keinginan tak yang terjadi. Coba kita belajar untuk qana, bukan berarti menghalangi keinginan, tapi mengendalikan keinginan. Karena keinginan itu tidak ada puasnya. Ya, tapi kalau kita kendalikan, kita akan teratur. Mohon disimpang doa ini ya ikhwah, untuk insyaallah mudah-mudahan bisa bermanfaat kita, karena ini ya
saya jadikan sebagai nasihat besar bagi kami, dan saya anggap ini penting, dan ini mungkin menjadi materi untuk senantiasa kita sejukkan dada kita. 3 hal itu, tu'minu bi liqa'i wa tarda bi qada'i ya wa taqna bi ata'i. Insyaallah jadikan perhiasan hidup ini, ya. Kita tidak gampang kecewa dengan 3 hal ini. 3 kekuatan jiwa kita untuk menuju mutmainnah, wa tarda bi qada'i wa taqna bi ata'i. Dimulai dengan wa tu'minu bi liqa'i. 3 kunci ini. Nah,